can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night. Tujuan pembelajaran dari bab 11, bab 12, dan bab 13 adalah yang pertama, memahami pentingnya pengembangan organisasi sistematis, yang kedua, menjelaskan proses dan tujuan strategi pengembangan organisasi, yang ketiga, mengenali peran dan pentingnya modal manusia dalam keberhasilan organisasi, yang keempat, memahami pentingnya pelatihan dan pemahaman bagi pengembangan modal manusia, yang kelima, menyadari bahwa pengetahuan pengelolaan strategi adalah pendekatan tingkat tinggi dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang keenam, mengenali pengelolaan strategi sebagai isu strategis bagi organisasi. Dan yang ketujuh, mengerti aspek penting dalam manajemen perubahan budaya untuk mendukung strategi organisasi. Baiklah, yang pertama di sini akan membahas chapter 11 yang berjudul Organization Development Strategy, yang disingkat OD, ialah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kapasitas organisasi dengan fokus bagaimana proses diselesaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. OD menurut Beer pada 1980, OD melibatkan pengumpulan data, diagnosis, perencanaan tindakan, institusi, dan evaluasi sistem secara luas. Selanjutnya, menurut CIPD pada 2010, pendekatan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui keterlibatan orang-orangnya. Selanjutnya ialah perkembangan OD, yang dimana perkembangannya berasal dari konsep ilmu perilaku yang berkaitan dengan studi perilaku manusia. Selanjutnya, dalam perkembangannya, fokus bergeser ke aktivitas perbuatan budaya dan organisasi. Dan kemudian menjadi lebih strategis dengan pendekatan berorientasi bisnis seperti kerja cerdas atau smart working. Kegiatan pengembangan organisasi. Terdapat beberapa kegiatan pengembangan organisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, model bisnis inovasi. Proses mengembangkan atau mengubah model bisnis adalah kunci untuk memahami dan mengatasi tantangan bisnis yang ada. Dengan merancang intervensi yang praktis berdasarkan pemahaman tentang model bisnis, organisasi dapat meningkatkan adaptasi terhadap perubahan pasar dan persaingan. Yang kedua, perubahan budaya. Mengubah budaya organisasi dalam nilai, norma, dan keyakinan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Budaya yang mendukung inovasi, keterlibatan, dan kinerja tinggi akan memperkuat kapabilitas organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pengelolaan pengetahuan. Penyimpanan dan berbagi pengetahuan dalam organisasi memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang proses, teknik, dan operasi. Ini memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman masa lalu, mencegah duplikasi usaha, dan meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Yang keempat yaitu desain organisasi. Proses memutuskan struktur organisasi untuk memastikan kerja sama efektif dalam mencapai tujuan. Yang kelima yaitu membangun tim. Menggunakan teknik pelatihan keterampilan interaktif untuk meningkatkan kerjasama tim. Yang keenam yaitu yang terakhir, tingkat kinerja kerja. Mengembangkan sistem kerja, proses, praktik, dan kebijakan untuk berdampak pada kinerja organisasi. Merumuskan dan melaksanakan strategi pengembangan organisasi menurut Worley tahun 1996. Yang pertama, analisis strategis kesiapan organisasi. Evaluasi strategi organisasi dan kesiapan untuk perubahan dalam lingkungan kompetitif. Pengembangan kemampuan strategis. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk menerapkan rencana strategis dengan cepat dan juga efektif.
integrasi individu dan kelompok, memelihara fokus, strategis, meningkatkan koordinasi, dan menciptakan komitmen bersama. Perumusan strategi dan dukungan, membuat strategi, memperoleh komitmen, dan merencanakan penerapan. Implementasi rencana perubahan, memanfaatkan pengetahuan motivasi dan dinamika kelompok untuk menangani masalah dalam perubahan. Perubahan budaya. Penerapan strategi pengembangan organisasi sering melibatkan program perubahan budaya yang bertujuan untuk memastikan kesadaran anggota organisasi akan dampak perubahan. Namun, perubahan budaya sering menimbulkan tantangan karena nilai-nilai yang tertanam kuat. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah analisis, diagnosa, dan definisi budaya yang diinginkan sangat diperlukan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mengelola perubahan budaya dengan lebih efektif dan memastikan pencapaian tujuan strategisnya. Contoh studi kasus, manajemen Cisco merupakan sebuah perusahaan teknologi global yang mengelola perubahan budaya di antara 12.000 karyawan yang tersebar di 62 negara. Mereka berusaha mengubah cara pemimpin berperilaku dari yang tadinya otoriter menjadi lebih kolaboratif, serta menggunakan teknologi komunikasi virtual perusahaan secara lebih efektif. Peralihan ini juga melibatkan pemimpin dalam mengelola tim yang tersebar di seluruh dunia. Pemimpin diberi kebebasan untuk mengadaptasi perubahan sesuai dengan kebutuhan wilayah mereka, dengan syarat bahwa perubahan tersebut dapat dijalankan dan terhubung dengan baik. SDM memiliki peranan penting dalam mendukung pemimpin bisnis untuk menyesuaikan diri dengan perubahannya tersebut. Selanjutnya yaitu Human Capital Management Strategy. Manajemen sumber daya manusia atau HCM melibatkan perolehan, analisis, dan pelaporan data untuk membimbing strategi manajemen sumber daya manusia yang terkait erat dengan HRM strategis. HCM menekankan penggunaan analisis sumber daya manusia untuk mengelola karyawan sebagai aset dengan fokus pada investasi strategis melalui keterlibatan, retensi karyawan, manajemen bakat, dan pengembangan program pembelajaran. HCM menjadi jembatan antara manusia dan strategi bisnis yang didasarkan pada manajemen sumber daya manusia berbasis bukti, namun masih belum dieksplorasi sepenuhnya untuk keunggulan kompetitif. Lalu selanjutnya yaitu tujuan sumber daya manusia atau HCM. Yang pertama, mengukur dampak manusia terhadap bisnis, di mana ini merupakan salah satu tujuan utama HCM adalah untuk menentukan dampak manusia terhadap bisnis dan bagaimana kontribusinya terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua, mendemonstrasikan nilai praktik pengelolaan SDM yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sumber daya manusia menghasilkan nilai uang, seperti laba atas investasi yang diperoleh dari investasi pada karyawan. Lalu yang ketiga, memberikan panduan untuk masa depan, yang dimana HCM memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya manusia dan strategi bisnis harus berjalan ke depan, mempersiapkan organisasi untuk tantangan dan perubahan di masa depan. Yang keempat, menyediakan data informatif, yang bertujuan untuk menyediakan data yang akan menginformasikan strategi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Baik, yang selanjutnya adalah peran strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peran strategi manajemen SDM. Dan strategi manajemen sumber daya manusia adalah cetak biru yang mengamankan, mengelola, dan memotivasi tenaga kerja untuk mendukung tujuan strategis organisasi. Praktik-praktik manajemen SDM harus konsisten dan saling menguatkan satu sama lain agar efektif. Yang kedua, tantangan dan peluang. Manajemen SDM menghadapi tantangan dan peluang. Organisasi harus mengenali manusia sebagai aset yang berkontribusi langsung terhadap kinerja organisasi. Tantangan meliputi pengembangan keterampilan untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengomunikasi kontribusi karyawan, serta memastikan pengakuan terhadap kontribusi tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, perencanaan penggunaan metrik SDM. Strategi manajemen SDM melibatkan perencanaan penggunaan metrik sumber daya manusia untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan secara langsung. Metrik ini membantu manajemen memahami dan mengidentifikasi area-area di mana manajemen staf efektif diperlakukan, serta menyerancang program pengembangan manajemen untuk mengatasi masalah tersebut. Kaitan antara HCM dan strategi bisnis. Hubungan erat antara HCM dan strategi bisnis. HCM dan strategi bisnis saling berkaitan erat. Pendekatan HCM memberikan panduan mengenai sumber daya manusia dan strategi bisnis. Ini mencakup hubungan praktik SDM yang baik dengan manajemen strategi, serta mengartikulasikan nilai dan kontribusi karyawan dalam konteks strategi bisnis secara keseluruhan. Proporsi HCM tentang hubungan nilai. Proporsi HCM menekankan hubungan dan aliran nilai antara strategi, analisis statistik, dan pemangku kepentingan utama. Namun, tantangannya adalah menentukan tautan yang konkret dan cara membuatnya berfungsi secara efektif dalam praktik bisnis. Penilaian dampak dan implikasi strategi, salah satu cara untuk menentukan kaitan ini adalah dengan menggunakan penilaian HCM tentang dampak praktik pengelolaan sumber daya manusia terhadap kinerja. Cara lainnya adalah dengan menganalisis implikasi strategi sumber daya manusia terhadap kinerja manusia dan bisnis secara lebih rinci, serta menentukan aktivitas pendukung dan data pendukung yang diperlukan. Slide selanjutnya, studi kasus penggunaan ukuran HCM di standar Carter Bank. Standar Carter Bank memulai pada tingkat strategis ketika merancang langkah-langkah HCM. Titik awal mereka dalam mengembangkan metrik adalah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian strategi bisnis. Selanjutnya, Bank Dunia memaparkan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai kemajuan dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat ini. Bank telah menghindari pelaporan berdasarkan data yang tersedia, namun tidak menjawab pertanyaan bisnis strategis yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai chapter 13, yaitu Knowledge Management Strategy atau proses manajemen pengetahuan. Jadi, apa sih definisi dari Knowledge Management Strategy atau manajemen pengetahuan? Nah, manajemen pengetahuan adalah proses menciptakan, memperoleh, menangkap, berbagi, dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja dalam organisasi, menekankan pengembangan pengetahuan khusus perusahaan, dan pembelajaran organisasi. Selanjutnya, apa tujuan dari Knowledge Management Strategy atau manajemen pengetahuan? Jadi, tujuannya adalah untuk mentransfer pengetahuan dari individu yang memilikinya kepada individu yang membutuhkannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Ini melibatkan penyimpanan dan berbagi pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemahaman tentang proses, lalu teknik dan operasi organisasi. Di chapter 13 ini kita akan membahas tentang manajemen pengetahuan. Pada slide sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dan tujuan dari manajemen pengetahuan. Sekarang kita akan lanjut membahas sumber dan jenis manajemen pengetahuan di dalam suatu organisasi atau bisnis. Pertama-tama, mari kita pahami sumber dan jenis pengetahuan yang kita miliki. Manajemen pengetahuan dapat disimpan di dalam berbagai bentuk seperti bank data, presentasi, laporan, perpustakaan, dokumen kebijakan, dan manual. Manajemen pengetahuan ini dapat dipindahkan melalui sistem informasi dengan metode seperti pertemuan, lokakarya, kursus, publikasi tertulis, disket, email, dan media sosial. Lalu mari kita bahas perbedaan antara manajemen pengetahuan eksplisit dan manajemen pengetahuan diam-diam. Manajemen pengetahuan eksplisit dapat dikodifikasi dan disimpan di dalam database, intranet perusahaan, dan portofolio kekayaan intelektual. Sementara itu, manajemen pengetahuan diam-diam ada di dalam pikiran manusia, sulit diartikulasikan secara tertulis dan diperoleh melalui pengalaman pribadi. Tantangan utama dalam manajemen pengetahuan adalah mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan yang eksplisit.
Dengan memahami hal ini, kita akan dapat lebih efektif dalam memanfaatkan dan mengelola pengetahuan di organisasi atau bisnis yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dua pendekatan untuk mengembangkan strategi manajemen pengetahuan. Nah, ada dua pendekatan manajemen pengetahuan yang telah diidentifikasi oleh Hansen DKK pada tahun 1999. Yang pertama itu ada strategi kodifikasi manajemen pengetahuan, dan yang kedua ada strategi personalisasi manajemen pengetahuan. Oke, yang pertama dulu ya, yang strategi kodifikasi manajemen pengetahuan. Itu pengetahuannya dikodifikasikan secara hati-hati dan disimpan dalam database yang bisa diakses oleh semua anggota organisasi. Ini menekankan pengetahuan eksplisit dan mengadopsi pendekatan orang ke dokumen. Teknologi informasi digunakan untuk manajemen database dan internet memfasilitasi akses. Pengetahuan diambil dari individu, diindependenkan, dan digunakan kembali. Yang kedua ada strategi personalisasi manajemen pengetahuan. Nah, pengetahuan terkait erat dengan individu yang mengembangkannya dan dibagikan melalui kontak langsung antar manusia. Pendekatan orang ke orang ini berkaitan dengan pengetahuan diam-diam. Pertukaran dilakukan melalui jaringan, komunikasi tatap muka, konferensi informal, komunikasi praktik, lokakarya, dan satu lawan satu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah manajemen pengetahuan strategis. Yang pertama, kecepatan perubahan. Dalam hal ini yaitu bagaimana strategi ini dapat memastikan bahwa proses manajemen pengetahuan mengikuti laju perubahan dan mengidentifikasi pengetahuan apa yang perlu ditangkap dan dibagikan. Jadi, dalam kecepatan perubahan ini, manajemen pengetahuan memastikan responsivitas organisasi terhadap perubahan dengan memantau lingkungan, menerapkan proses yang fleksibel, mendorong komunikasi dan kolaborasi, serta memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi dengan tepat pengetahuan yang perlu ditangkap dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, yang kedua, mengaitkan strategi manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. Hansen dan rekan-rekannya pada tahun 1999 halaman 109 mengatakan bahwa pengetahuan bukan hanya tentang apa yang Anda tahu, namun cara penerapannya pada tujuan strategi merupakan unsur penting dalam daya saing. Strategi manajemen pengetahuan, suatu perusahaan harus mencerminkan strategi kompetitifnya, bagaimana ia menciptakan nilai bagi pelanggan, bagaimana nilai tersebut mendukung model ekonomi, dan bagaimana orang-orang di perusahaan memberikan hasil pada nilai dan keekonomian. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi dan manusia. Teknologi berperan penting bagi organisasi yang menganut strategi kodifikasi. Sementara bagi yang mengikuti strategi personalisasi, teknologi informasi mendukung peran yang lebih penting dalam memfasilitasi interaksi antar individu, yang pada intinya teknologi harus mendukung komunikasi antar manusia dalam pengelolaan pengetahuan, bukan menggantikannya dan bukan hanya sebagai penyimpanan pengetahuan. Selanjutnya, yang keempat yaitu signifikasi proses serta model sosial dan budaya. Pentingnya memperhatikan proses sosial, teknologi, dan organisasi dalam penggabungan dan interaksi pengetahuan, serta pembentukan model sosial yang merupakan jaringan hubungan berharga untuk urusan sosial, termasuk kepercayaan dan budaya terbuka yang mendorong berbagi pengetahuan. Adapun kesimpulan dari ketiga bab yang telah dibahas yaitu, yang pertama, pengembangan organisasi adalah pendekatan untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara efektif. Sifat strategisnya tergantung pada peran dalam implementasi. Ini melibatkan pengetahuan tujuan terkait perubahan sistem dan kinerja organisasi, serta bisa memerlukan program manajemen perubahan budaya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau HCM melibatkan perolehan dan analisis, serta pelaporan data untuk menginformasikan pengelolaan sumber daya manusia yang bernilai tambah, serta menganalisis bagaimana kebijakan dan praktik organisasi menciptakan nilai. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen pengetahuan melibatkan transformasi sumber daya pengetahuan dalam organisasi untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja. Tujuannya mentransfer pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan strategi untuk menangkap dan mendistribusikan keahlian kolektif atau bersama. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.